Oke, halo teman-teman semua ya. Kali ini kita akan coba masuk ke tutorial ya. Bagaimana caranya kita membuat interaktif quiz ya menggunakan platform Quizizz ya. Oke, yang pertama di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke bagian pengenalan aplikasi ya. Di bagian ini kita akan coba masuk ke platform Quizizz, kemudian mendaftarkan diri ke dalam platform Quizizz ya. Oke teman-teman, untuk memulai membuat quiz interaktif menggunakan Quizizz ya, kita perlu membuka terlebih dahulu platform Quizizz melalui laptop atau komputer yang kita miliki dengan mengakses alamat quizizz.com ya. Kemudian setelah kita membuka alamat dari platform quizizz.com, kita daftarkan terlebih dahulu ya akun milik kita dengan mengklik tombol sign up. Kemudian untuk sign up-nya, di sini kita akan mendaftarkan diri menggunakan akun Google yang telah kita miliki ya. Di sini kita sign up. Kemudian daftarkan akun Google kita agar kita bisa terhubung dengan platform Quizizz ya. Di sini saya menggunakan akun Gmail yang sudah saya miliki ya. Saya pilih. Oke. Kemudian setelah masuk ke dalam akun Google-nya, di sini kita akan diminta untuk memilih jenis akun yang kita miliki. Di sini ada sekolah, bisnis, dan penggunaan pribadi ya. Jika teman-teman di sini digunakan untuk kepentingan pendidikan, silakan pilih yang K12 or university, berarti untuk kepentingan pendidikan ya. Tapi untuk dipakai secara pribadi, silakan gunakan yang personal use. Tapi jika digunakan untuk organisasi ya ataupun keperluan lainnya, silakan pilih yang bisnis. Di sini saya akan pilih menggunakan yang tipe akunnya @school ya untuk kepentingan pendidikan. Kemudian di sini diminta lagi ada pilihan teacher or student ya. Karena kita sebagai instruktur atau pembuat tesnya, berarti di sini kita memilih sebagai teacher ya. Kita pilih yang teacher. Oke, maka kita sudah selesai masuk ke dalam akun Quizizz ya. Kita sudah memiliki akun Quizizz dan kita sudah bisa memulai untuk membuat quiz interaktif menggunakan Quizizz. Oke, yang kedua di sini ada halaman library teman-teman ya. Halaman library ini kita nanti akan gunakan untuk melihat tes apa saja yang sudah kita buat ya. Kemudian untuk mengedit tes, kemudian membuat tes baru ya, dan mengaktifkan tes agar bisa dimainkan oleh peserta didik ya. Coba kita lihat untuk menu library ini. Untuk masuk ke dalam halaman My Library dalam platform Quizizz ya, teman-teman di halaman adminnya ya, seperti yang saya tampilkan ini, kita pilih menu My Library ya. Di sini ada. Nah, ini adalah halaman library ya. Di sini kita akan gunakan untuk memanage quiz ya. Kemudian edit quiz, membuat quiz, dan mengaktifkan quiz agar bisa dimainkan oleh peserta didik ya. Oke. Tadi kita sudah masuk ke dalam halaman My Library dari platform Quizizz ya. Sekarang kita akan coba membuat suatu quiz dan membuat soalnya dalam halaman My Library ya. Caranya seperti apa? Caranya nanti akan saya tampilkan di dalam video ini ya. Mari kita simak bersama-sama. Oke, untuk membuat quiz dan membuat soalnya ya, di sini kita bisa pilih yang create ya dalam halaman My Library-nya. Kita klik tombol create. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan nama kuisnya ya.
Contoh di sini saya akan masukkan nama kuis pariwisata Indonesia, contohnya ya. Kemudian di sini ada kategori kuisnya ya. Teman-teman silakan memilih kategori kuis yang bisa dimasukkan ke dalam kuis yang akan teman-teman buat ya. Jadi kategorinya masuk ke dalam soal seperti apa untuk kuis yang teman-teman buat. Contohnya di sini saya masukkan ke bagian geografi, kemudian world language dan juga social studies ya. Kalau sudah, kita klik next. Nah, kemudian sini ada dua pilihan ya, ada write your own dan juga teleport from the quiz library. Kalau teman-teman memilih yang teleport from the quiz library, berarti dia mengambil soal yang sudah dibuat oleh orang lain, berarti mengambil dari bank soal ya. Kalau kita ingin membuatnya dari nol ya, membuat quiz kita pribadi, teman-teman pilih yang write your own ya. Kita coba klik. Nah, ini adalah quiz yang akan kita buat ya. Di sini kita akan buat soalnya ya. Mulai dari membuat soal, memilih kunci jawaban dan pembuatan pilihan jawabannya ya. Kemudian untuk jenis soal yang sudah kita buat ya, dan jenis soal apa saja yang bisa kita buat dalam platform quizzes. Di sini ada multiple choice, kemudian checkbox ya, jawaban singkat, polling, dan jawaban terbuka ya. Di sini saya akan buat terlebih dahulu yang multiple choice ya. Kita klik new question, kemudian pilih multiple choice ya. Nah, di sini di multiple choice-nya kita masukkan soalnya. Kemudian kita masukkan pilihan jawabannya ya, karena ini multiple choice. Nah, ini untuk pilihan jawabannya. Kemudian untuk kunci jawabannya ya, di sini teman-teman kalau lihat di pilihan jawabannya itu ada simbol checklist ya. Nah, untuk memilih pilihan jawabannya silakan klik tombol checklist di jawaban yang akan dijadikan sebagai kunci jawabannya ya. Contoh seperti ini. Sampai dia berwarna hijau, berarti dia sudah dipilih menjadi kunci jawaban ya. Kemudian untuk mengatur waktu dari soalnya ya, di sini ada di bawah. Di sini ada pilihan mulai dari 5 detik sampai ke 15 menit. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan waktu yang diperlukan oleh teman-teman semuanya. Contoh di sini saya masukkan untuk soal ini adalah 30 detik ya untuk waktu pengerjaannya. Jika sudah selesai, silakan klik save ya. Itu untuk membuat soal yang jenisnya multiple choice. Sekarang kita akan coba buat soal baru ya, dengan tipe soalnya checkbox ya. Checkbox di sini kelebihannya teman-teman bisa memilih pilihan jawabannya lebih dari 2. Jadi saat mengerjakan peserta bisa memilih 2 atau lebih jawaban ya dari jawaban yang telah ditampilkan. Contohnya seperti ini ya. Di sini saya membuat dulu soalnya. Kemudian saya masukkan jawabannya. Nah, karena ini pilihannya checkbox ya, berarti untuk kunci jawabannya pun bisa lebih dari 1 ya. Contoh seperti ini, saya klik tombol checklistnya ya. Berarti kunci jawabannya adalah 3 jawaban berikut ya. Kemudian saya atur waktunya ya, 45 detik. Dan di sini kita klik save untuk menyimpan soalnya ya. Oke, itu untuk soal yang checkbox ya. Sekarang kita akan masuk ke soal
dengan pembuatan soal yang jawaban singkat ya. Di sini kita pilihnya fill in the blank. Nah, untuk jawaban singkat di sini kita masukkan terlebih dulu soalnya ya. Contohnya kemudian untuk jawabannya silakan masukkan di kolom answer ya untuk kunci jawabannya. Kemudian jika dirasa kurang untuk kunci jawabannya, kita bisa masukkan keyword ya sebagai alternatif dari jawabannya. Contoh sini kita masukkan di dalam kolom alternatif ya, BDG, kemudian Kota Bandung ya. Ini untuk jawaban alternatifnya. Jadi jika menjawab selain Kota Bandung, dia bisa benar jika memilih BDG dan Kota Bandung ya. Kemudian jika kurang, silakan tambahkan ke alternatif lain ya, tambahkan lagi kolomnya. Jika sudah, kita klik simpan ya untuk jawaban singkat ini. Yang keempat, kita akan coba bikin soal dengan jenis soalnya adalah polling ya. Polling ini bisa kita pakai untuk membuat soal dengan pengumpulan vote ya. Kemudian kita buat votingnya ya. Oke, jika sudah, kita klik save ya. Nah, itu untuk pembuatan soal ya. Kemudian di bagian optionnya ya, di sini ada gambar soal ya. Ini adalah cover dari soal yang kita buat ya. Contoh, saya akan upload satu gambar untuk cover soalnya ya. Kemudian adalah ini bahasanya ya. Kita pilih bahasa dari tes yang kita buat ini. Kemudian soal ini ditujukan untuk peserta didik kelas berapa ya. Di sini bisa dipilih kelas 10, universitas atau yang lainnya ya. Sudah, kita save untuk cover soalnya ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin mengambil soal atau membuat soal dari kunci jawaban, di sini kita tinggal pilih yang menunya teleport ya untuk mengambil soal lainnya di bank soal. Kita pilih teleport. Nah, di sini langsung tampil ya sesuai dengan nama kuis yang kita buat ya. Ini bisa kita pilih. Contoh ini saya ambil yang ini ya, pariwisata nih. Kita klik. Kemudian tampil soal di sini ya. Kita tinggal pilih saja soalnya mau yang mana. Kemudian kita sorot ya. Kemudian di sini ada tombol add. Kita cukup klik tombol add ini, maka otomatis dia akan masuk ke quiz yang kita buat ya. Coba kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya. Ini adalah soal yang tadi kita ambil dari bank soal. Jika kita sudah selesai membuat soal dan kuisnya, teman-teman bisa klik tombol done yang ada di sini ya. Klik tombol done, maka soal yang kita buat dan kuis yang kita buat sudah selesai dibuat dan bisa kita uji cobakan ke peserta didik ya. Oke, sekarang di bagian keempat kita akan masuk ke bagian menjalankan kuis secara live ya. Dengan kata lain, kuisnya bisa dimainkan oleh peserta didik. Caranya bagaimana? Caranya akan kita tampilkan seperti tutorial berikut ini ya. Oke, untuk menjalankan kuisnya agar bisa dimainkan oleh peserta didik ya,
kita masuk ke halaman My Library ya teman-teman. Kita masuk ke My Library, kemudian pilih quiz dan juga tes yang akan kita mainkan ya. Contoh sini saya akan mainkan tes yang pariwisata Indonesia ya. Kemudian setelah masuk ke dalam tesnya, di sini kita ada pilihan Start a Live Quiz ya. Kita pilih yang ini untuk menjalankan quiznya secara live. Kita pilih, klik, kemudian kita pilih yang klasik ya untuk menjalankan live quiznya. Nah di sini untuk modenya kita pilih klasik ya. Kemudian di sini ada option yang lainnya, biarkan option ini default saja ya, mengikuti bawaan. Di sini ada pengocokan soal, pengocokan jawaban. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jika sudah, silakan klik continue ya untuk memulai live-nya. Nah, ini adalah option dari live quiznya ya. Di sini teman-teman bisa membagikan kode tes ya untuk peserta didiknya, atau bisa membagikannya melalui link ya. Nah, link ini kita bisa bagikan ke dalam halaman peserta didik ya. Jadi agar peserta didik bisa memulai tesnya ya, itu bisa dengan membagikan link ini ya, agar mereka bisa bergabung dengan tes atau quiz yang kita buat ya. Nanti kita harus menunggu terlebih dahulu sampai peserta join ya, peserta join ke dalam quiz yang kita buat. Oke, jika peserta mau join, contohnya sini saya akan join sebagai peserta dulu ya. Saya akan masuk ke alamat join my quiz ya, di halaman pesertanya. Nah, ini adalah halaman join my quiz-nya. Kemudian masukkan kode gabungan ya. Kode gabungan itu adalah kode tes yang dibagikan oleh gurunya ya. Di sini berarti ada 754291 ya. Coba kita masukkan. Kemudian masuk ya. Nah, masukkan nama pesertanya ya. Nah, ini peserta tinggal menunggu dari admin ya. Nanti di admin dia akan tampil peserta sudah masuk ke dalam tesnya ya. Jika peserta sudah berkumpul ya, kita sebagai admin atau sebagai instruktur cukup mengklik tombol start ya, agar quiznya dimulai. Nah, maka quiznya nanti akan dimulai. Kita akan secara otomatis dipindahkan ke dalam papan dashboard dari live quiznya ya. Di sini kita bisa melihat masing-masing nama peserta, kemudian poin yang didapatkannya berapa ya. Kalau di halaman pesertanya dia seperti ini, dia langsung mengerjakan soal. Nah, itu tampilan di bagian sisi peserta ya. Nanti di bagian admin atau bagian instruktur kita akan terlihat nih poin yang dapat oleh peserta berapa, kemudian progresnya seperti apa ya.
Jika sudah selesai untuk kuisnya, kita sebagai admin atau sebagai instruktur bisa mengakhiri kuis ya dengan mengklik tombol N seperti ini ya. Kita klik tombol N untuk mengakhiri kuis. Kemudian kita akan ditampilkan berupa grafik dan hasil analisa dari pengerjaan tes yang kita mainkan ya. Kita bisa lihat di sini, bisa kita unduh ke dalam Excel ya dengan mengklik tombol download result di sini. Jika sudah selesai, kita klik tombol exit ya. Nah, maka tesnya sudah selesai kita mainkan dan sudah selesai kita tutup ya. Seperti itu untuk menjalankan kuis secara live dalam platform Quizizz ya. Oke, yang kelima di sini ada penugasan Quizizz ya. Di sini kita sama menjalankan suatu kuis tapi sifatnya penugasan. Jadi tidak dijalankan secara live, tapi orang peserta didik atau orang yang lain memainkannya itu tidak perlu live untuk menjalankan. Jadi bisa dikerjakan kapan saja untuk waktunya ya. Cara men-settingnya seperti apa? Cara menyetingnya seperti ini. Kita tetap masuk ke dalam halaman My Library ya untuk mengaktifkan tesnya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih tesnya ya. Kita pilih tesnya. Kemudian kita pilih yang assign homework ya. Di sini kita pilih yang assign homework. Kemudian di sini kita pilih nih masa batas pengerjaan mau sampai ke tanggal berapa ya. Jadi kita batasi tanggalnya. Contoh sini saya batasi sampai tanggal 24 Oktober jam 9 pagi. Berarti kalau sudah lebih dari tanggal 24 Oktober jam 9 pagi tidak ada lagi yang bisa mengerjakan tes tersebut ya. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, maka tes yang kita buat sudah bisa ditugaskan ke peserta didik ya. Agar peserta didik dapat mengerjakan tugasnya ya di handphone masing-masing, kita klik tombol yang share link ya. Jadi kita bagikan menggunakan link agar peserta didik bisa memainkan dan menjalankan tugas yang kita berikan ya. Kita klik tombol share link, kemudian kita bagikan linknya ya. Kita bagikan linknya agar peserta didik bisa menjalankan dan memainkan tugasnya ya. Nah, jika sudah, kalau kita ingin melihat report atau hasil dari penugasan ya, di sini teman-teman bisa klik yang tombol report ya atau menu report. Nanti di sini kita bisa lihat progresnya ya, jumlah peserta sudah mengerjakan, kemudian bisa mengunduh hasilnya ya. Di sini kita pilih ya untuk nama tesnya. Seperti ini. Nanti kita bisa download hasilnya dalam bentuk Excel ya dengan mengklik tombol download yang ada di sini. Itu untuk penugasan di dalam platform Quizizz teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih dua hal, bisa menjalankan kuisnya secara live atau bisa menjalankan kuisnya dengan cara penugasan ya. Oke. Sekarang di bagian ke-6 mungkin siapa tahu nanti bisa dibutuhkan atau membutuhkan fitur ini ya. Ini fitur digunakan untuk mengedit quiz ya. Jadi untuk mengedit quiz kita bisa gunakan untuk mengubah soal ataupun menambah soal ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti yang saya tunjukkan berikut ini ya. Jadi untuk mengedit quiz ataupun menambah soal lagi ya, kita tetap masuk ke dalam halaman My Library ya. Kita pilih My Library, kemudian kita pilih quiz yang ingin kita ubah ya, yang ingin kita edit atau ingin kita tambahkan soalnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita pilih tesnya, kemudian kita klik edit ya. Kita klik edit di sini. Nanti kita akan otomatis saat mengklik tombol edit, kita akan masuk ke dalam halaman
editor dari quiz kita. Ini kita bisa tambahkan soal ataupun edit soal seperti saat kita membuat quiz baru ya. Seperti ini. Jika sudah selesai, sama ya, kita klik tombol done. Maka quiz yang kita buat sudah berhasil diedit ya. Baik itu ditambahkan soalnya atau mengubah soalnya ya. Oke, teman-teman. Sekian video tutorial terkait dengan penggunaan platform Quizizz ya. Semoga video tutorialnya bisa membantu teman-teman di lapangan untuk menjalankan platform Quizizz dalam pengembangan pembelajaran secara digital ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.